Jalan-jalan ketemu musisi, ketemunya di rumah Kang Pardi. Daripada ditipu janji politisi, lebih baik nonton Bang Samidi. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film Thailand berjudul Necromancer yang dirilis pada tahun 2020. Setelah viral 2 versus 4 yang katanya merupakan sebuah pertarungan bela diri yang disertai unsur-unsur magis khas negara Indonesia, film ini menceritakan tentang petarung jalanan yang tidak hanya menguasai teknik bela diri, baku hantam, dan gelut-gelutan, tapi juga mempelajari ilmu kekebalan tubuh demi untuk balas dendam atas kematian bapaknya. Di sepanjang film kalian akan diperlihatkan dengan aksi-aksi dan kejadian mengejutkan, mengerikan yang membuat bulu hidung merinding seperti video-video konten di channel Gus Samsudin. Oh, tenang. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Necromancer. Film dimulai dengan baku hantam yang brutal antara petarung bernama Win dengan seorang jamet kabupaten yang mukanya kayak oli samping. Pada awalnya pertarungan mereka berjalan dengan seimbang, tapi semua itu berubah ketika si jamet mendapat bantuan dari dukun perindapan yang menggunakan ilmu hitam untuk melemahkan kekuatan Win. Dan akibat guna-guna ini, Win menjadi linglung dan hampir kehilangan kesadaran seperti orang yang dihipnotis uya-kuya. Beruntung, bapaknya Win paham dengan apa yang terjadi. Dia lalu mencari dukun itu, kemudian menghajarnya tanpa ampun. Si jamet yang kehilangan support dukun tidak mampu lagi bertahan dari serangan tinju Win yang datang bertubi-tubi. Hingga akhirnya Win berhasil melancarkan serangan mematikan dan dinobatkan jadi juara 1 di pertarungan antar kecamatan tersebut. Setelah pertandingan, Win melihat bapaknya lagi didatangi oleh 2 orang jamet. Di sini mereka bersedia membeli kalung jimat miliknya dengan harga berapapun. Tapi karena bapaknya Win tidak mau, kedua jamet tersebut pun sangat kesal. Kemudian Win datang untuk memisahkan bapaknya dan kedua jamet yang terlihat akan baku hantam. Di perjalanan pulang, Win bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh para jamet tadi. Dan bapaknya Win tidak bisa ngomong banyak sebab ada alasan dan rahasia tertentu yang belum saatnya diungkapkan. Lalu bapaknya Win pun memberi nasihat bahwa untuk menjadi pemenang kuat saja tidak cukup nak, karena kita butuh kekuatan lain selain uang untuk memperlancar urusan. Namun tiba-tiba ada mobil Avanza rental yang langsung Untungnya, Win berhasil lolos dari serangan tersebut. Tapi sayang sekali teman-teman, bapaknya justru terjebak di dalam mobil. Lalu dengan sisa napasnya, bapaknya Win tetap bertahan dari para gangster. Lalu secara mengejutkan muncul pria berkepala botak atau yang kita panggil saja dengan nama Samidi. Samidi nih bos. Di sini dia membawa shotgun dan langsung menembaki bapaknya Win secara brutal tanpa memberikan ruang gerak sehingga dia tidak bisa melawan balik. Ketika bapaknya Win sudah berada di titik terendahnya, Samidi yang ternyata pengguna ilmu hitam menyerap seluruh energi kutukan bapaknya Win lalu merampas kalung jimatnya. Sementara itu, Win sudah tidak sadarkan diri karena terluka cukup parah. Di sisi lain, Samidi melemparkan granat untuk meledakkan TKP untuk menghilangkan bukti penyerangan. Di hari berikutnya, Win terbangun di rumah sakit bersama 2 temannya. Mereka lalu mengatakan bahwa bapaknya Win sudah menyiapkan BPJS kelas 3 beberapa hari yang lalu, seolah-olah sudah tahu bahwa hal ini akan terjadi kepadanya. Ketika kembali ke rumah, Win merasa terpuruk atas tragedi yang menimpanya, dan kenangan bapaknya semasa hidup membuat Win semakin sedih. Sebagai anak yang berbakti, Win memutuskan untuk mengirim doa kepada bapaknya. Lalu di altar persembahan, Win menemukan sebuah kitab suci karangan Lia Eden.
Rupa-rupanya kitab tersebut berisi sebuah tutorial untuk mempelajari ilmu kanuragan dan berbagai ajian yang sangat kuat. Win pun akhirnya berguru kepada seorang biksu untuk menguasai ilmu goib yang lebih kuat. Salah satu ritual yang harus dilakukan Win adalah mentato sebagian besar tubuhnya seperti anak skena yang sering nonton konser band indie. Terakhir si biksu memberikan Win boneka jenglot yang nantinya Anda akan terkejut sendiri melihat kegunaannya. 8 bulan kemudian, Win dengan pedenya menghadiri acara dari sekte sesat yang bernama Sekte Pecinta Klinik. Kelompok ini dipimpin oleh seorang wanita bernama Mei atau kita panggil saja dia Surti. Lalu ada wakilnya yang bernama God dan akan kita panggil dengan Paijo. Walaupun terlihat konyol, tapi sekte ini memiliki banyak sekali anggota dan salah satunya adalah mantan pacar Win yang bernama Nao. Pada kesempatan ini, Nao menyampaikan ceritanya bahwa dia pernah punya pacar tapi ditinggalkan karena bau badannya kayak kabel kebakar. Perpisahan dengan mantan pacarnya ini membuat Nao depresi dan setelah bergabung dengan sekte, Nao mulai menemukan kedamaian dan kebahagiaan baru. Tidak lupa sebelum acara selesai, Surti juga mengajak semua orang untuk joget pargoy untuk melupakan segala masalah yang ada. เราต้องคิดว่าเราคือสุดยอดขึ้นอยู่กับท่าทีของจิตใจของเราเอง Setelah seminar, Nao dan Paijo terlibat obrolan intens. Win terbakar cemburu melihat Nao malah dekat dengan lelaki lain. Di sisi lain, Surti mendapat laporan mengenai anggota sekte yang membolot. Dan untuk mengatasi itu, Surti mengirim seseorang untuk menghabisinya. Adegan lalu berpindah ke tempat si anggota yang kalau dilihat-lihat ternyata mirip Ipan Gunawan. Di sini dia terlihat baru saja melakukan live TikTok. Kemudian utusan Surti datang dan bertanya kenapa anggota itu berhenti dan membelot dari sekte. Tanpa ragu dia mengatakan sudah capek dengan omong kosong sekte tersebut. Merasa tersinggung atas pernyataan itu, utusan Surti memperingatkannya bahwa bahaya buruk akan segera terjadi. Lah ngancem. Dan tidak berselang lama, anggota itu dikirimin santet ekspres yang membuatnya tersedak cacing hingga batuk berdarah lalu tewas dengan mengenaskan. Sementara itu, misi pembalasan Win sudah dimulai dengan mendatangi kantor kerja seorang jamet berkepala plontos yang menjual barang antik. Jamet ini lalu memperingatkan agar Win tidak mendekat atau dia akan ditembak. Tapi Win tidak peduli dan langsung menghajar si jamet tanpa ampun. Di situ, Win mendapat informasi baru tentang dalang pembunuhan bapaknya. Dan ternyata, jamet ini hanyalah seorang makelar dari perusahaan yang menjual benda-benda sihir dan terkutuk yang berhubungan dengan sekte. Si jamet kemudian memberi Win katalog penjualan untuk dicek apakah jimat sakti bapaknya ada di situ atau tidak. Akan tetapi namun tidak disangka ketika si jamet ngira berhasil menghabisi Win, dukun jagoan kita ini kembali bangkit seperti tidak terjadi apa-apa. Win kemudian berhasil mencekik si jamet dan memaksanya untuk mengatakan siapa pembunuh sebenarnya. Akan tetapi sebelum satu patah kata pun terucap dari congornya, tiba-tiba tanpa assalamualaikum, Win muncul di hadapan Nao secara tiba-tiba seperti kecoa di kamar mandi. Di situ Win bertanya mengenai keterlibatan Nao dengan sekte Surti. Win memperingatkan bahwa sekte itu sangat mencurigakan dan bisa berbahaya bagi Nao. Win hanya khawatir dengan keselamatan Nao. Akhirnya Win pergi tanpa bisa berbicara lebih banyak lagi karena kebelet boker. Di lokasi lain, Letnan Tun, Inspektur Chan, dan rekan penyidiknya sedang melakukan investigasi mengenai kasus kematian misterius.
Dari hasil otopsi, diketahui bahwa korban mengalami luka dalam dan semua organnya berbau busuk seperti janji politisi. Letnan Tun menduga bahwa racun berbahaya adalah penyebab kematian ini. Tapi berbeda dengan rekan yang lain, si sersan gendut ini menganggap pembunuhan itu disebabkan oleh santet. Si bapak ini kemudian menghubungkan itu dengan legenda polisi dukun. Loh, saya dan Letnan Tun otomatis tertarik dengan pembahasan ini, tapi tidak dengan Inspektur Chan, sehingga pembahasan tidak berlanjut. Ya, dari mimik muka Inspektur Chan yang mirip bengkoang ini, sepertinya ada yang disembunyikan. Letnan Tun kemudian mencoba mencari informasi lain tentang ilmu hitam dan polisi dukun di perpustakaan. ก็มีคนมาขอค้นข้อมูลแบบนี้เหมือนกัน Sementara itu, Win dan kawannya sedang membicarakan sebuah gedung misterius yang merupakan tempat penyimpanan pusaka dan jimat antik untuk diperjualbelikan oleh sektenya Surti. Dan kabarnya benda-benda tersebut akan diekspor ke Indonesia. Lah, ada Indonesia coy, karena banyak peminatnya. จีน อินโด นั่นแหละ Malam harinya Win CS memantau gudang yang dimaksud, tapi ternyata di sana masih ada anak buah Surti yang sedang menyelesaikan persiapan untuk pengiriman barang. Kemudian Win diam-diam masuk ke gudang untuk mencari tahu lebih dalam. Tapi sialnya HP Win tiba-tiba berdering. Rupanya telepon itu berasal dari kawan Win yang berjaga di luar. Bodohnya dia hanya ingin mengingatkan Win agar mengubah HP-nya ke mode getar, padahal SMS aja cukup. Tapi untungnya Win tidak ketahuan oleh para jamet tersebut. Alhasil Win berhasil masuk setelah menghabisi penjaganya. Setelah berkeliling, Win menemukan bukti kuat mengenai penjualan pusaka dan benda terkutuk lainnya. Win lalu menyulut api untuk membakar gudang terkutuk ini, kemudian mengajak gelut anak buah Surti. Dan sesuai prediksi BMKG, anak buah Surti ini cukup kuat untuk membuat Win kewalahan. Keduanya pun saling serang dengan intens di tengah kobaran api yang membara. Saat hampir kalah, anak buah Surti tiba-tiba mengeluarkan ulti summon jenglot terkutuk yang bisa berubah menjadi monster tanaman. Tapi serangan kodam ecek-ecek itu tidak membuat Win takut karena Win masih punya teknik kutukan rahasia. Di sini, kodam alias Shikigami milik Win adalah kucing kayu yang sekilas mirip seperti kucingnya Iritel. Dan tanpa ada yang menghalangi, Win berhasil mengalahkan anak buah Surti. Lalu, kabar gudang yang terbakar itu akhirnya sampai ke telinga Paijo. Dan betapa terkejutnya Paijo melihat kondisi gudangnya yang sudah terbakar porak-poranda seperti gedung kejaksaan. Kemudian dirinya langsung nelpon Surti untuk memberitahu kejadian sebenarnya. Setelah membakar gudang, Win nelpon Now untuk memberitahukan bahwa sekte yang dipimpin Surti juga terlibat dalam kegiatan ekspor magic mushroom. Tahu kan yang saya maksud? Itu loh, heroin dan sejenisnya. Win yang khawatir meminta Now menjauhi sekte tersebut. Di tempat lain, Surti dan Paijo sedang menjenguk anak buahnya yang selamat dari kebakaran gudang. Di sini, Surti berusaha tegar atas kerugian yang dialami. Tapi tidak lama setelah itu, ketika tidak ada seorang pun, inilah yang terjadi. Di sisi lain, Win dan dua temannya pergi ke tempat karaoke tapi nggak nyewa LC untuk melepaskan stres dan semua beban yang dia punya. Healing lah ceritanya nih. Di sana, Win dan gengnya senang-senang sambil main gaplek seperti jamet pengangguran pada umumnya. Saat sedang santai dan lengah, Win yang lagi gamon stalking sosmed mantan dan tiba-tiba untungnya, Win memiliki ajian kulit badak dan kebal akan serangan peluru. Tapi sayangnya, kawan Win yang hanya orang biasa tidak selamat dan tershutdown dari dunia. Setelah itu, gerombolan gangster datang menyerbu Win. Dan tanpa kesulitan, Win pun mampu menghabisi semua preman dengan mudah.
easy win bos. Kesedihan mendalam pun dirasakan oleh Win. Meskipun sudah jadi dukun kuat seperti Gojoki Kosatoru, dia masih saja gagal dan harus kehilangan salah satu sohib terdekatnya. Di sisi lain, Letnan Tun bersama Inspektur Chan dan Paijo sedang melakukan otopsi mayat anak buah Surti. Paijo yang punya niat buruk akhirnya memanipulasi cerita kepada polisi bahwa Win adalah pelaku utamanya. Untungnya, Letnan Tun tidak gampang percaya dan beranggapan harus ada bukti kuat sebelum menunjuk pelaku langsung. Tapi sialnya, Paijo tidak menyerah dengan mudah. Dia sekarang bersikeras kepada kepala polisi untuk menyelesaikan ini semua. Paijo juga meminta kepolisian untuk menjaga pesta minum teh Surti yang akan dilaksanakan di akhir pekan nanti. Sementara itu, pesta minum teh Surti akhirnya terlaksana dengan pengawasan polisi. Di pesta ini, Surti dan asisten rempongnya sedang promosi susuk konde dan rayuan pemikat maut yang menjadi best-selling di kalangan pelakor dan ani-ani. Tidak berselang lama, Win muncul di acara pesta ini tanpa diundang. Win lalu menggunakan teknik kutukan penghenti waktu untuk melancarkan serangannya. Tapi tak disangkanya, dengan simple domainnya, Surti mampu terbebas dari belenggu teknik kutukan ini. Win lalu menuduh Surti sebagai orang yang telah membunuh bapaknya. Namun Surti berkilah bahwa dia mendapatkan kalung ajaib ini karena kesepakatan bisnis dan dia sudah membayar 10 miliar yang setara gaji Bambang Pamungkas di Persija. Surti mengaku tidak memiliki hubungan dengan kematian bapaknya Win. Dan tidak berselang lama, bantuan dari Paijo pun tiba dan dia menetralisir teknik penghenti waktu Win. Para polisi sekarang mampu melihat kehadiran Win secara jelas dan langsung melakukan pengejaran. Yun! Yakayap! Atas penyerangan ini, Win secara resmi jadi buron polisi dan bukti kuat atas fitnah Paijo tidak bisa dibantah. Dengan usaha keras, akhirnya Win tertangkap oleh Inspektur Chan. Namun balik lagi, Win yang punya kodam penguasa Laut Selatan dengan mudah membebaskan diri dan melumpuhkan Inspektur Chan. Sebagai polisi yang pemberani, Inspektur Chan tidak mudah menyerah dan dia terus mengejar Win hingga tiba di suatu gang gelap. Di sana nasib sial dan tragedi justru menimpa Inspektur Chan. Salawan! กูจะเอามันไป Salawan! Kondisi Inspektur Chan pun semakin memburuk secara misterius. Dengan kesadaran terakhirnya, Inspektur Chan memberitahukan suatu rahasia kepada Letnan Tun. Setelah itu, nyawa Inspektur Chan tidak bisa lagi diselamatkan bahkan oleh tim SAR sekalipun. Kemudian Letnan Tun melaksanakan wasiat terakhir dari Inspektur Chan, dan wasiat yang dimaksud merupakan berkas yang berisi informasi tentang polisi dukun yang pernah mereka bahas. Dan dukun tersebut bernama Detektif Iti tidak pakai L yang ternyata adalah saudara kandung dari Inspektur Chan. นี่ไงเขาจะถ่ายคู่กับรู้ไหมว่า2 คนเนี้เขาเป็น Letnan Tun kemudian datang ke penjara yang sangat rahasia dan sangat hidden gem di Thailand. Penjara ini tidak dibuat untuk menahan para tukang bakso yang ketahuan pakai pesugihan. Dan saya pikir koruptor harusnya dikurung di tempat ini yang sangat gelap, sempit, dan bau pesing seperti WC di SPBU. Selain itu, ada banyak ornamen aneh dan simbol-simbol klinik untuk menyegel para tahanan. Tidak lama kemudian, Letnan Tun berhasil menemukan kamar tahanan yang dicari. Dia kemudian berbicara dengan Iti dan menceritakan apa yang terjadi dengan Inspektur Chan. Karena kondisi penjara yang sangat wadidau ini, penampilan Iti sangat gembel, tapi dia memancarkan aura sebagai orang yang sangat kuat.
Dengan kemampuan sihirnya, Iti berhasil mempengaruhi Letnan Tun untuk merusak segelnya. Dengan begitu, Iti berhasil bebas dan akan menuntut balas kematian Inspektur Chan adiknya. Sementara itu, Win sekarang menjadi buron seluruh kepolisian. Dalam pelariannya di stasiun MRT Lebak Bulus, Win kembali berhadapan dengan kacung kiriman Surti. Tanpa rasa takut sedikit pun, Win solo player melawan kroco minion ini. Meskipun masih early games, damage Win udah sangat sakit. Karena menang jumlah, para minion pun berhasil membuat Win tersungkur. Dan akhirnya Win pun mulai mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Lalu berkat mantra saktinya, Win mampu menghabisi semua kroco dengan sangat mudah. Recall dulu nggak sih? Setelah berhadapan dengan minion kroco, hero mage lain tiba-tiba datang mengajak Win untuk buy one. Kali ini dia adalah Iti, sang polisi dukun yang punya gelar penyihir tingkat spesial sekelas Gojo yang udah jadi Kiko. Dari pancaran matanya, Iti mampu mengeluarkan energi terkutuk yang sangat kuat. Win sama sekali tidak gentar dengan tatapan membunuh Iti, dan adu kekuatan pun berlangsung dengan sangat epik. Win lalu sadar bahwa serangan sihir tidak berefek kepada Iti karena dia sudah memakai Athena Shield. Alhasil, Win mengganti strateginya dengan serangan fisik. Namun, semua pukulan Win hampir tidak berguna sebab Iti mampu membaca setiap serangan yang datang. Iti kemudian mampu melemahkan Win hingga tak berkutik. Melalui kemampuan retrocognition seperti yang dimiliki oleh Om Hao kisah Tanah Jawa, Iti mampu mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dengan Inspektur Chan di masa lalu. Dan ketika tahu bahwa Win bukan pembunuh Chan, Iti pun langsung meninggalkannya. Berpindah ke kamar Surti, dia sedang bersiap untuk tidur. Di sini terlihat kalau ternyata dia memiliki ilmu hitam yang lumayan kuat, ditandai dengan tato di tubuhnya yang mirip dengan milik Win. Tapi pada malam itu, Surti tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Iti.นึกว่าตายไปแล้วสิ มันถึงกับต้องฆ่ากันเลยเหรอ จะไปทำอะไรใครที่ไหน Di sini, Iti mengungkit kelakuan Surti yang telah membunuh Chan dan dia pun memberi peringatan dengan cara membuat Surti mandi darah. Di lain tempat, Now malah sedang beradu mulut dengan Paijo. Keduanya malah saling serang dengan gelora Asmantut. Setelah selesai, Win diam-diam menangkap basah Now sedang main-mainan dengan anu-anuan. Sudahlah patah hati, tapi Win masih harus bertarung lagi dengan kroco-kroco yang selalu mengajarnya. Ketika berpikir Win berhasil lolos, serangan mendadak yang membuat jantungan menghantam wajah Win. Paijo sudah bersedia memberi pelajaran fisika buat Win. Kemudian terungkaplah topeng yang selama ini disembunyikan oleh Paijo bahwa dia adalah Loh, ternyata selama ini Paijo adalah pesulap merah, adalah Samidi yang membunuh bapaknya Win di awal film. Nih buktinya, wignya pun dicopot, botak kan? Samidi langsung melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Win karena Samidi itemnya sudah jadi yang membuatnya sulit untuk dikalahkan.
Win yang dipatahkan tangannya berhasil sembuh seketika menggunakan teknik kutukan pembalik. Win pun kembali melayangkan serangan berusaha menjatuhkan Samidi namun masih gagal. Samidi memiliki ketahanan fisik yang luar biasa hingga mudah membuat Win babak belur. Win sadar kekuatannya masih kalah jauh dan kalah emblem sehingga dia menggunakan kodam kucingnya untuk membantunya. Tapi tidak disangka, Samidi juga mampu menguasai teknik 10 bayangan dan mengeluarkan Shikigami berbentuk banteng. Kayak familiar. Editor, kasih bantengnya warna merah. Kodam Win pun dibuat pontang-panting melawan banteng tersebut. Tapi untungnya Win berhasil kabur dari sana. Daripada mati ya kan? Akan tetapi kondisi badannya terluka parah dan tangannya remuk seperti UU KPK. Untungnya Iti datang untuk menyembuhkan Win. Di lain lokasi, Surti sedang curhat pada Samidi. Sepertinya Surti belum mengetahui identitas asli dari Samidi ini. Surti masih berpikir positif dengan merencanakan upacara doa meminta perlindungan dewa. Sementara itu, Win yang babak belur berhasil dibawa pulang oleh kawannya. Ternyata di sana sudah ada Letnan Tun. Di rumah Win, Letnan Tun menemukan banyak pusaka dan sesaji ilmu perdukunan. Dan disinilah Letnan Tun mulai terbuka akan praktik perdukunan. Sementara itu, Win sedang berendam dulu dengan ramuan guna memulihkan kondisinya. แช่น้ำว่านฟื้นตัวยิ่งประกอบกับมนต์พิธีด้วยนะพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆ Beberapa hari kemudian, kawan Win datang membawa informasi bahwa Surti akan mengadakan acara pesta lagi. Pesta itu akan jadi momen tepat jika Win mau kasih serangan comeback. Letnan Tun kemudian memperingatkan bahwa hal itu bisa berbahaya karena Win bisa terancam di penjara jika menyerang. Namun secara mengejutkan, di sini, Win yang sudah kehilangan orang-orang terdekatnya terus berlatih untuk menjadi kuat. Pembalasan dan pertarungan paling menegangkan akan segera dimulai. Ini sih tambahan adegan seru lainnya, persiapan menuju final battle. Win, Iti, Samidi, dan Letnan Tun saling mempersiapkan diri masing-masing. Ternyata pesta yang dimaksud adalah upacara menyembah berhala. Di sana hadir semua petinggi partai Genzi termasuk Surti, Nao, dan Samidi. Serangan pertama diawali oleh Iti dengan menghentikan waktu di lokasi tersebut. Tapi Samidi dan Surti mampu terbebas tanpa kesulitan dengan simpel domain mereka. Serangan kedua dilanjutkan oleh Win yang ditujukan langsung kepada Surti. Dan tanpa aba-aba, Samidi malah mengeluarkan domain expansion dan memunculkan pasukan zombie alias mayat hidup yang menyerang semua orang. Tentunya serangan ini tidak melihat lawan atau kawan yang membuat Surti bingung dengan kekacauan dan kebrutalan yang terjadi. Dan terungkaplah alasan Samidi yang sebenarnya, bahwa dia adalah anak dari pemimpin sekte sebelum Surti yang menuntut balas dendam atas kehancuran keluarganya akibat tingkah Surti yang serakah. Kebencian Samidi sudah dipupuk dari lama dan dengan rencana yang sangat matang. Melalui tambahan kekuatan kalung sakti milik bapaknya Win, Samidi semakin tidak terkalahkan.
Samidi dan Iti pun saling menunjukkan kemampuan dalam memanipulasi energi sihir. Dengan jam terbang tinggi, Iti mampu mengunci Samidi hingga tak mampu bergerak. Lalu dengan retrocognition-nya Om Hao, Iti mampu melihat lagi tragedi pembunuhan Inspektur Chan. Samidi lalu menggunakan kekuatannya yang mampu menyerap energi sihir hingga membuat Iti melemah. Melihat itu, Win ikut bergabung untuk ngeroyok Samidi. Ketiganya saling memberikan perlawanan sengit. Win yang dipancing kemarahannya mampu men-smackdown Samidi hingga membuat jimatnya terjatuh. Iti kemudian melancarkan serangan kutukan serangga kepada Samidi. Lalu, Samidi menyerap energi Iti lagi hingga membuatnya sulit bertahan. Samidi kemudian mengeluarkan Shikigami bantengnya untuk menghambat Win. Tidak tinggal diam, Win juga mengeluarkan ulti Iritel untuk menyelamatkan Iti. Ancaman masih ada. Iti dan Win kemudian saling bekerja sama untuk mengalahkan banteng Samidi dan menghancurkannya. Akan tetapi, Samidi tidak berhenti begitu saja. Dia terus melancarkan serangan tak terduga hingga datanglah Letnan Tun yang ikut membantu menembaki Samidi menggunakan ulti tembakan Leslie. Dan manusia biasa seperti Letnan Tun mampu dibuat tumbang oleh Samidi dengan mudah. Samidi kemudian membawa Nao ke hadapan Win untuk memberikan ancaman. Win memberi peringatan agar Samidi jangan sampai menyakiti Nao. Akan tetapi tanpa belas kasih, Samidi langsung mengirim Nao ke akhirat. Dan kemarahan Win tidak mampu lagi dibendung. Win berusaha melawan Samidi dengan sisa kekuatannya. Saat Win dan Samidi sibuk bertarung, Iti berhasil mengamankan kalung sakti keramat Samidi. Di sini, Win hampir tidak mampu bertahan dan Samidi langsung menyerap energi kutukannya. Tapi untungnya polisi cepat datang untuk melakukan penyergapan. Tumben cepet. Sementara Samidi dan Iti berhasil kabur dari TKP. Hal ini membuat Win yang tertinggal jadi tersangka utama. Win kemudian dibawa ke Impel Down yang merupakan penjara khusus untuk penjahat supranatural. Dan di tempat ini Win disegel dengan sangat ketat yang membuatnya sulit melarikan diri. Sementara itu Samidi malah masih bebas dan mampu menebarkan teror santet ke siapapun yang berani melawannya. Selanjutnya terungkap niat baik dari Iti sebenarnya. Saat pertarungan di gua, Iti sempat menitipkan jimat batu akik kepada Letnan Tun yang tidak sadarkan diri. Di lain lokasi, Letnan Tun diam-diam mendatangi penjara Win. Di situ, Letnan Tun memberikan batu akik ajaib peninggalan bapaknya Win yang dirampas oleh Samidi. Letnan Tun kemudian berpesan supaya Win kembali dengan selamat. Batu itu kemudian menyatu dengan tubuh Win dan membuatnya bertambah kuat seperti habis dibuff. Win yang berhasil kabur dari penjara kembali berduel dengan Samidi. Kali ini mereka by one untuk menentukan siapa dukun terbaik dan terkuat. Keduanya pun saling adu kekuatan, tendangan, dan bogeman. Dan untuk menjatuhkan mental Win, Samidi membuka tirai nomor 2 yang ternyata...
Hal ini membuat kemarahan Win tidak bisa lagi untuk dibendung. Samidi kemudian membanjiri Win dengan darah anjing untuk melemahkannya. Taktik ini rupanya berhasil sebab tubuh Win tidak lagi jadi kebal dan Samidi bisa melukainya. Tapi Win tidak menyerah begitu saja. Dengan perjuangan dan dendam sebagai bahan bakar, Win terus melancarkan serangan bertubi-tubi hingga berhasil membuat Samidi terdesak. Tapi tak disangka Samidi masih bisa bertahan dan kembali menyerap energi kutukan Win. Tapi percuma teman-teman, batu ajaib yang sudah bergabung dengan tubuh Win melindunginya dari serapan Samidi. Win kemudian melancarkan serangan pamungkas untuk mengakhiri Samidi. Dan untuk menyegel Samidi agar benar-benar kalah, Win membuat jamet itu terpaksa menelan jenglot busuk. Dan hal ini pun membuat Samidi keracunan dan mengubahnya jadi pohon. Mamam. Lalu film pun berakhir dengan Win yang kembali ke penjara seperti tidak terjadi apa-apa, tanpa terluka, persis seperti yang kemarin viral Carok 2 versus 4. Dari film ini kita belajar bahwa membalaskan dendam hanyalah membawa petaka. Lebih baik waktunya digunakan untuk berguru ilmu kebal kepada Gus Samsudin. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang jujur kasihan mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ryogi Tenkai. Dengan harta ini kupanggil Menek kapal lamang nah.